Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Maesa Surya Putra dari kelas 1A dengan NIM 221301198. Kali ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu kuantifikasi dalam mata kuliah pengantar dasar matematika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Niputu Wina Mondayani dengan NIM 221301162 dari kelas 1A. Dan juga Imade Dwi Junika Ayu dengan NIM 22130111092 dari kelas 1A. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Yaitu yang pertama ada kuantor, lalu urutan kuantor-kuantor, hubungan kuantor eksistensial dengan kuantor universal, menggunakan simbolisme logika, dan juga kuantor-kuantor lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuantor. Suatu kalimat terbuka, jika kita ingin ubah menjadi suatu kalimat deklaratif, maka kita harus mengganti variabelnya dengan suatu konstanta tertentu. Jika suatu kalimat terbuka tersebut sudah diganti variabelnya dengan suatu konstanta, maka kalimat tersebut bisa menjadi kalimat deklaratif. Cara lain untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif adalah dengan menggunakan kuantor. Nah, di sini ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan juga kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal sendiri bisa dinyatakan dengan lambang A terbalik, yang dibaca semua X, setiap X, atau seluruh X. Yang kedua itu kuantor eksistensial yang bisa dinyatakan dengan huruf E terbalik, yang dibaca ada X bagian X dan juga beberapa X. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai urutan kuantor-kuantor. Kalimat ada suatu X dan suatu Y sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y memiliki kesamaan dengan kalimat ada suatu Y dan suatu X sedemikian sehingga X berada dalam relasi P dengan Y. Nah, kalimat tersebut bisa dikatakan ekuipolen karena memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk menyatakan sebuah rumus dapat digunakan predikat variabel seperti huruf G kecil seperti ini. Rumus-rumus ini menyatakan bahwa setiap kuantor yang sejenis maka tempatnya bisa ditukar. Hal tersebut memiliki makna yang berbeda antara kalimat untuk setiap X dapat ditemukan suatu Y dan seterusnya dengan kalimat ada suatu Y sedemikian sehingga untuk semua X berlakulah dan seterusnya. Yang dimana jika rumus tersebut ditulis menggunakan predikat variabel akan terlihat seperti di slide dan rumus tersebut berlaku umum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang berikutnya ada kuantor-kuantor lain. Di dalam matematika masih banyak digunakan kuantor-kuantor lain. Namun, pada umumnya kuantor-kuantor tersebut tidak memiliki simbol-simbol, dikarenakan kuantor-kuantor tersebut bisa dinyatakan ke dalam kuantor eksistensial maupun kuantor universal. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak susunan kata yang sering digunakan. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah kuantor khusus. Sebagai contoh, simbol pada slide di atas, simbol tersebut dapat dibaca ada X sedemikian hingga X tersebut memiliki sifat P. Dan untuk semua Y dari semestanya, apabila Y mempunyai sifat P juga, maka Y sama dengan X. Nah, susunan kata seperti tersebut sudah banyak atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukanlah kuantor khusus. Kuantor khusus dapat disimbolkan dengan seperti simbol di atas yang dapat dibaca terdapat satu dan hanya satu X yang mempunyai sifat P. Berikutnya ada hubungan kuantor eksistensial dan kuantor universal. Hubungan kuantor universal dan kuantor eksistensial adalah hubungan saling berkebalikan, di mana hubungan dari kedua kuantor tersebut adalah bentuk ingkaran. Nah, bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu pula sebaliknya. Bentuk ingkaran kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Nah, bentuk ingkaran kuantor universal dan kuantor eksistensial dapat dilihat pada slide, yaitu
Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan simbolisme logika. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu logika simbolis. Logika simbolis adalah ilmu tentang penyimpulan yang dikembangkan melalui metode matematika dan simbol-simbol khusus, di mana dalam pembahasan menggunakan simbolisme logika juga membahas tentang kuantifikasi terbatas. Yang dimana di sini kita sudah menampilkan beberapa contoh kalimat dari kuantifikasi terbatas. Untuk contoh kalimat dari kuantifikasi terbatas dapat dilihat dalam tampilan slide. Kita mengambil semesta pembicaraannya adalah himpunan-himpunan bilangan real. Untuk itu, saya akan membacakan salah satu dari contoh kalimat kuantifikasi terbatas ini. Baik, saya akan membacakannya. Kalimat ini menyatakan adanya suatu X yang sekaligus positif dan memiliki sifat P. Nah, kalimat ini dapat diterjemahkan atau ditulis sesuai dengan ada yang di tampilan slide. Nah, untuk menambah pengertian dalam materi ini, kita sudah menyediakan beberapa contoh soal. Baik, saya akan membacakan salah satu dari contoh soal tersebut. Untuk contoh soal pertama, saya akan membacakannya. Px sama dengan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Setiap X bilangan genap. X plus 1 adalah bilangan ganjil. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang bernilai benar. Kenapa seperti itu? Karena setiap X bilangan genap, jadi X itu adalah bilangan genap. Misal, saya ambil bilangan genapnya itu adalah 2. Jadi, X-nya itu diganti dengan 2. Jadi, 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, 3 itu kan bilangan ganjil. Jadi, pernyataan atau kalimat dalam contoh itu jawabannya adalah bernilai benar. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan Om Santi 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 Om.